Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, pada video kali ini kita akan langsung membahas episode ke-23 Ultraman Blazers yang berjudul Visitor 99, atau bisa diartikan sebagai pengunjung 99. Di sini akan menjadi 3 episode terakhir Ultraman Blazers yang akan membawa kita menjelang akhir dari ceritanya si Blazers beserta tim Scott. Pada awal scan ini juga diperlihatkan tentang aktivitas seperti biasanya si tim Scott yang semakin banyak jadwal mereka untuk melakukan sebuah pertempuran melawan monster yang akhir-akhir ini sering munculan. Apalagi dengan Kapten Gento yang semakin kurang baik keadaan tubuhnya itu yang memperlihatkan daya si Kapten Gento ini semakin melemah. Apalagi dengan secara serangan kejutan yang dimana si Blazer ini secara tidak sengaja menghajar Gento agar dia pingsan. Ya, ternyata si Kapten Gento itu melarikan diri dari rumah sakit karena kebelet pekerjaannya gitu. Di sini ternyata menjelaskan dalam scan lain yang dimana dokter ini menjelaskan kepada kondisi Kapten Gento yang ternyata penipisan tulang dan astrofit otot itu yang menyebabkan Kapten Gento itu semakin melemah. Apalagi dengan gitu kita bisa menangkap begitu jelas yang dimana dengan secara terus menerus berubah jadi Blazer itu berdampak negatif pada tubuhnya Kapten Gento. Ya mungkin saking terpaksa juga ya. Apalagi dengan mengingat kita dengan episode 10 dan 11 yang dimana si Blazer juga sempat memaksa gerakan tubuh Kapten Gento itu seolah-olah jadi berlawanan satu sama lain. Mungkin karena efek seperti itu yang menyebabkan Kapten Gento itu semakin melemah kesehatannya. Apalagi ini merupakan referensi dari serial Nexus yang dimana setiap Dunamis yang selalu berubah jadi Ultraman Nexus, setiap serangan yang diterima oleh Dunamis terhadap monster atau Space Beast itu akan berdampak buruk pada tubuhnya yang membuat dia berujung pada kematian. Waduh, sangat disayangkan ya. Apalagi di sini ada juga penjelasan tentang atrofi otot yang menjelaskan kondisi tubuh yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk tubuh. Misalnya seperti salah satu lengan terlihat lebih kecil daripada lengan lainnya. Yang dengan kata lain, dengan gejala atrofi otot yang dimiliki oleh Kapten Gento itu semakin melemah saking kekuatan Blazer yang ia pakai selalu setiap menghadapi monster. Tapi Blazer juga mengerti ya tentang dampak yang harus diterima oleh si Kapten Gento. Ya karena masa tidak ada pilihan lain juga selain Kapten Gento untuk bisa mengendalikan kekuatan Blazer. Selain itu juga ada penjelasan lainnya yang dimana atrofi otot yang terjadi dalam jangka waktu lama juga dapat memicu terjadinya kelemahan otot dan gangguan pada sistem gerak tubuh sehingga berisiko menyebabkan disabilitas atau keterbatasan fisik. Aduh, ini gejala yang paling tidak diinginkan sih, serius. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana si Kapten Gento itu bisa bisa sembuh dari penyakit gejala atrofi otot yang satu ini, saking ia selalu menerima dampak yang akan ia terima dari kekuatan Blazer gitu. Oke, lanjut ke cerita ya. Di sini terjadi kemunculan beragam monster yang selalu muncul. Gak cuma 1, 2,
tetapi beberapa jumlah dari monster yang pernah muncul di serial Ultraman Blazer, yang dimana mereka ini seperti menandakan ancaman bahaya yang entah apa sebabnya, yang menjadi pancingan Team Skat dan juga Blazer untuk membasminya. Namun suatu ketika, di saat Amy berada di dalam van bersama seorang pemuda yang bernama Michi, dia meneliti alur jalannya monster luar angkasa dari Bazanga dan juga Gilbaga. Namun tidak hanya itu saja, di sini dia meneliti satu objek yang dimana dia meneliti satu wave lagi yang akan mereka hadapi, yang juga menjadi ancaman terbesar mereka dalam menjelang akhir ceritanya Ultraman Blazer. Yang dimana di sini diperlihatkan tentang sebuah meteor ya, kalau tidak salah, yang dimana di hadapannya persis ya ternyata ada salah satu monster yang sangat brutal banget dalam dilihat, tapi itu masih dalam visual, dalam penglihatan mereka berdua, karena mereka masih belum mengetahui seperti apa sosok yang menyeramkan itu. Kemudian pada keesokan harinya terjadi muncul Taganular, yang dimana monster yang tidak hanya 1-2 tetapi beragam monster yang muncul di seluruh dunia itu terjadi terdeteksi ancaman besar yang membuat mereka harus keluar untuk menyerang bersama-sama tentang target yang mereka targetkan itu. Di sini pun para anggota meminta Kapten Gento atas permintaan mereka demi kesehatan Kapten Gento untuk tetap berada di Team Skat. Karena memang benar setiap kapten itu alangkah baiknya selalu menetap di di markas, karena setiap tugasnya kapten itu hanya mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Yang pada akhirnya keempat anggota tersebut pun pergi menuju lokasi tempur yang mereka hadapi nantinya. Namun dalam visual yang mereka jalani saat itu tentang jam zona waktu, yang dimana ada satu monster Taganula lagi yang muncul di Amerika Utara, yang dimana dia mengincar gas tersebut untuk mengisi daya penuh agar dia bisa mengaktifkan finishernya. Karena merasa tidak ada pilihan lain, di sini pun si Kapten Gento terpaksa mau tidak mau harus berubah jadi Blazer agar bencananya itu bisa terhentikan. Yang pada akhirnya Blazer dan juga Kapten Gento pergi menuju ke Amerika Utara untuk menghentikan Taganula yang satunya lagi. Dalam pertempuran mereka cukup kesulitan ya, meskipun monster yang pernah mereka hadapi sebelumnya yang pada akhirnya menang, tetapi terjadi sebuah gerakan yang membuat mereka mengerti apa yang dimaksud. Apalagi dengan visual yang dikirimkan oleh Michi di tengah pertempuran itu, yang menandakan bahwa si Taganula itu tidak berniat untuk menghancurkan sekitarnya pada saat ini, tetapi kedua Taganula ini ternyata mengisi daya penuh untuk menembak ke arah target mereka yang berada di paling atas, yaitu final wave-nya Uchu Kaiju, atau bisa dikatakan monster luar angkasa, yang awalnya Bazanga, kemudian Gilbaga, hingga yang satunya lagi third wave alias final wave adalah si Valaron, kalau tidak salah, yang akan menjadi final boss si Blazer. Yang pada akhirnya si Amy yang mengerti apa yang Pak Taganular itu lakukan pun mencoba menghubungi Blazer di koneksi jaringan yang
ada di tempatnya. Dan tepat di Blazer berada yang sempat KO oleh Taganulat yang ditambah finisher lainnya itu. Di sini si Emi memberitahukan Blazer tentang tujuan si Taganulat yang sebenarnya pada saat ini. Yang pada akhirnya mereka pun dan juga Blazer pun menghentikan misil yang dikirimkan oleh JJF karena mereka sudah mengerti apa yang dimaksud Taganulat mengenai tujuan mereka saat ini. Meskipun kedua Taganulat itu berhasil meluncurkan finisher lasernya yang cukup panas, tetapi dampak dari laser tersebut memantulkan kembali ke masing-masing Taganulat yang pada akhirnya mereka pun menghindar dari ledakan tersebut. Sedangkan si Blazer masih belum diketahui ya apakah si Kapten Gento itu selamat dalam bentuk tubuhnya si Blazer, karena saat itu juga kita masih belum tahu tentang kondisi kesehatan Kapten Gento itu seperti gimana, yang pada saat itu masih buruk. Lalu di sketchnya kita diperlihatkan tentang si Pak Hano kembali bekerja dan lepas dari Discord oleh atasannya untuk memantau kembali tim SCAD agar lebih bijak lagi dalam mematuhi aturannya. Dan cerita pada episode 23 kali ini pun bersambung. Pada teman-teman semuanya, demikianlah info-info yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya tentang episode 23 kali ini. Untuk 2 minggu kedepannya kita akan libur dalam pembahasan Ultraman Blazer ya, karena untuk minggu pertamanya akan menjelang tahun baru, jadi pada saat itu juga Tsubaya libur dalam menayangkan serial Ultraman. Namun dalam awal tahun baru juga di sini akan terjadi rekod kembali untuk ketiga kalinya, yang pada akhirnya untuk minggu kedua setelah tahun baru akan tayang kembali serial Ultraman Blazer yang akan menyisakan 2 episode lagi. Di sini juga memperlihatkan tentang beberapa referensi yang didapatkan oleh admin di sini ya, yang dimana tentang referensi si Gamera tuh, 2 referensi ya di sini yang diambil dalam film tersebut untuk menjadikan Easter egg di episode 23 kali ini. Kalau lihat ini skill lainnya si Taganulat ya, kok bisa ya dia punya laser seperti itu di tangan kanannya itu. Sakit putusnya dia punya tangan cadangan ternyata. Namun di sini kita sebaiknya menunggu tentang pentempuran terakhirnya si Blazer, karena kita lihat pada episode kali ini pun di scan akhirnya kita diperlihatkan tentang betapa sanggarnya si Valeron ini yang cukup brutal untuk dihadapi Blazer dan juga Askeron. Cuma nggak tahu sih bagaimana mereka bisa mengalahkan musuh sekuat itu alias Final Wave yang akan mereka hadapi. Setelah apakah rahasia yang masih disembunyikan oleh si JJF ini dan juga Pak Harno, apakah sebenarnya Pak Harno itu berada di pihak JJF atau pihak lain ya, ini masih menjadi misteri. Tapi semoga untuk pembahasan berikutnya akan mengungkapkan semua yang terjadi di rahasia JJF di next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sedang nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga tiba. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang tadi, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/japket. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan, apabila gua mengucapkan kepada teman-teman saya itu terputus-putus, mohon maafkan sebesar-besarnya, karena gua bukan makhluk yang sebenar dan yang sebenarnya itu yang sahabat cinta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.